Baiklah, perkenalkan nama saya Randy Saputra, NIM 19042170. Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang pemberdayaan barang dan jasa. Yang pertama, pilihan Perpres nomor 16 tahun 2014. Latar belakang pertimbangan ditetapkannya Perpres 16 tahun 2014 adalah tentang pengadaan barang dan jasa, bahwa pengadaan barang dan jasa mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pengembangan nasional untuk meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional di daerah. Berkelanjutan bahwa Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang masuk dengan huruf A, B, dan C, perlu ditetapkan Peraturan Presiden tentang pengadaan barang dan jasa pemerintahan, bahwa untuk mewujudkan pengadaan barang dan jasa pemerintahan sebagaimana dimaksud pada huruf A, perlu mengatur pengadaan barang dan jasa memenuhi nilai manfaat sebesar-besarnya, kontribusi peningkatan penggunaan produk dalam negeri berkaitan dengan peran usaha mikro, usaha kecil, dengan serta pembangunan. Dasar hukum. Landasan penetapan Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa adalah: pertama, advertisement, 2, pasal 4 ayat 1, dan ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, dan kelima, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. PPJ pemerintahan. Pada pasal 1, dalam pemerintahan presiden ini yang dimaksud adalah pengadaan barang dan jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN dan APBD, yang proses sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terimanya hasil pekerjaan. Kementerian negara yang selanjutnya disebut kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Lembaga adalah organisasi non-kementerian negara dan instansi pengguna anggaran yang dibentuk oleh melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, peraturan perundang-undang lainnya. Tujuan pengadaan barang dan jasa: menghasilkan barang dan jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah waktu, biaya, dan lokasi dan penyediaan. Kedua, meningkatnya penggunaan produk dalam negeri. Yang ketiga, meningkatnya peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Keempat, meningkatkan peran pelaku usaha nasional. Kelima, mendukung pelaksanaan penelitian pemanfaatan barang dan jasa dan hasil penelitian. Keenam, meningkatnya keikutsertaan industri kreatif. Ketujuh, mendorong pemerataan ekonomi dan mendorong pengadaan berkelanjutan. Peraturan Presiden meliputi pasal 2, pengadaan barang dan jasa yang di lingkup kementerian, lembaga, perangkatan daerah yang menggunakan anggaran belanja APBN dan APBD. Pengadaan barang dan jasa menggunakan anggaran belanja dari APBN dan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf A, termasuk pengadaan barang dan jasa yang sebagian atau seluruhnya dana bersumber dari pinjaman dalam negeri atau hibah dalam negeri yang diterima oleh pemerintahan atau pemerintahan daerah. Pengadaan barang dan jasa menggunakan anggaran belanja dari APBN dan APBD sebagaimana yang dimaksud pada huruf A, termasuk pengadaan barang dan jasa yang sebagian atau seluruhnya biayanya dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri. Ketiga, pengadaan barang dan jasa peraturan presiden ini meliputi barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya. Pengadaan barang dan jasa pada ayat 1 dapat dilakukan secara terintegrasi. Pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan cara swakelola dan penyediaan. Kebijakan pengadaan barang dan jasa pasal 5, meningkatnya kualitas perencanaan pengadaan barang dan jasa, melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif,
memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa, mengembangkan electronic marketplace pengadaan barang dan jasa menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta transaksi elektronik, mendorong penggunaan barang dan jasa dalam negeri standar nasional atau SNI, memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, mendorong pelaksanaan penelitian industri kreatif, dan melaksanakan pengadaan berkelanjutan. Prinsip pengadaan barang dan jasa pasal 6, efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Ketika pengadaan barang dan jasa, melaksanakan tugas secara tertib, pekerjaan secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang dan jasa. Ketiga, tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat, menerima barang dan jasa, menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan sesuai dengan kesepakatan tertentu pihak yang terkait, menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak berkait baik secara langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dan dalam pengadaan barang dan jasa. Pelakuan pengadaan barang dan jasa pasal 8, PA, KPA, PPK, pejabat pengadaan, pokja pemilihan, agen pengadaan, PJHPH, PPHP, penyelenggaraan swakelola dan penyediaan, penggunaan anggaran, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, mengadakan perjanjian dengan pihak lain atas batas anggaran belanja yang telah diciptakan, menetapkan perencanaan pengadaan, penetapan dan pengumuman RUP, melaksanakan konsolidasi pengadaan barang dan jasa, menetapkannya penunjukan langsung untuk tender, seleksi gagal, dan menetapkan PPK. Kuasa pengguna pasal KPA dalam pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf B, melaksanakan pendidikan sesuai dengan pelimpahan dari PPA. Selain kewenangan sebagian dimaksud pada ayat 1, KPA berwenang menjawab sanggah perbandingan peserta tender pekerjaan konstruksi. KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana yang disebut ayat 1 yang terkait dengan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja dan pengadaan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan. Definisi pengadaan. Secara umum, pengadaan barang dan jasa merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya. Seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa ini dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pengadaan barang dan jasa pada sektor pemerintahan. Pada sektor pemerintahan, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berlangsung cukup sulit. Proses berlangsungnya harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan tidak melanggar peraturan sedikit pun. Pengadaan barang dan jasa pada sektor pemerintahan terbilang sulit karena pembiayaan berkait erat dengan APBN dan APBD, sehingga segala proses yang terjadi harus dapat dipertanggungjawabkan dengan sejelas-jelasnya. Yang kedua, pengadaan barang dan jasa non sektor pemerintahan atau perusahaan. Proses pengadaan barang dilaksanakan cenderung cukup mudah dan tidak serumit pada proses pengadaan barang jasa pemerintahan. Pada pengadaan sektor non pemerintahan atau pengadaan barang dan jasa cenderung mengacu pada kebijakan instansi atau perusahaan masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.